Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Mang Widyandra Kusuma, NPM 22150610006 dari kelas PSDB kelompok 2B. Di sini saya akan menjelaskan proses tentang register berkaitan dengan praktikum teknik digital percobaan 3. Di sini saya telah membuat beberapa rangkaiannya sangat unik. Nah, pada rangkaian kali ini yang kita lihat ini adalah rangkaian register PIPO atau parallel in dan parallel out. Apa itu parallel in dan parallel out? Nah, untuk membedakan parallel dan seri itu kita lihat dari prop state dan prop logic state dan logic propnya atau input dan outputnya. Jika paralel itu inputnya biasanya terlebih dari satu. Kita biasanya coraknya itulah lebih dari satu inputnya. Kemudian jika parallel out maka outputnya itu lebih dari satu juga. Ada banyak output. Nah, itu cara membedakannya dengan paling mudah. Kemudian ini adalah switch. Sebelumnya ini adalah clock. Namun untuk mempermudah untuk melihat prosesnya, setelah saya buat menjadi switch. Switch ini jika bahasa Jermannya adalah saklar. Jadi ya bisa di mati hidup seperti itu. Oke, langsung aja kita run. Nah, di sini saya akan menginputkan desimal 5. Desimal 5 itu bingernya adalah 0101. Jadi inputannya adalah 0101. Nah, bagaimana Bang kalau kita run? Nah, untuk mengerunnya kita perlu menghidupkan switchnya atau menghidupkan saklarnya dengan cara klik dan klik lagi. Nah, mengapa outputnya langsung keluar? Inilah parallel out. Jadi parallel out itu pemrosesan outputnya keluar secara bersamaan dan tanpa ada urutan. Kemudian Bang, bagaimana jika kita menginputkan 1101? Bisa juga. Jika kita menginputkan 1101, kita hanya perlu menghidupkan switchnya. Keteran dulu, maaf. Nah, dia langsung keluar outputnya 1101. Begitulah proses dari rangkaian PIPO atau parallel in dan parallel in dan parallel out. Kemudian kita masuk kepada rangkaian yang kedua. Nah, rangkaian ini bisa kita lihat. Rangkaian ini adalah SISO atau serial in dan serial out. Mengapa demikian? Bisa kita lihat dari output dan inputnya. Inputnya berjumlah 1 dan outputnya berjumlah 1 pula. Nah, ini bisa dikatakan sebagai SISO, serial in dan serial out. Bang, kenapa ada ini lagi ya? Ini adalah switch. Ini adalah switch ya, atau bahasa Jermannya adalah saklar. Untuk mempermudah kita melihat prosesnya. Kalau memakai clock dia terlalu cepat, jadi kita tidak bisa melihat prosesnya. Oke. Ini jika kita inputkan 1. Nah, kita proses seperti ini. Kita hidupkan switchnya. Kita perhatikan putih-putih bulat ini kepada di Q akse ini. Nah, kita hidupkan, dia akan berpindah lagi, baru outputnya 1. Nah, inilah ciri khas dari serial in dan serial out. Serial out itu outputnya akan bergeser, akan berkeluarnya secara berurutan atau sekuensial. Jadi dia harus bergeser dulu dari sini, dari U1, U2, U3, U4, nah baru dia 1. Bang, bagaimana jika inputnya 0? Oke, kita lihat jika inputnya 0, kita hidupkan saklarnya. Maka outputnya juga 0 juga. Namun dia sebelum itu dia masuk ke U1 dulu, 0-nya, lalu masuk ke U2, lalu masuk ke U3, dan lalu masuk ke U4, dan outputnya pun keluar. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu, nah ini bisa kita lihat rangkaian ini adalah rangkaian SIPO atau serial in dan parallel out. Mengapa parallel out Bang? Karena bisa kita lihat nih, logic probe-nya itu ada 4 atau outputnya ada 4 sedangkan inputnya ada 1. Nah, ini bisa kita sebut dengan SISO. Bang, ini apa? Ya, ini adalah switch. Switch itu bahasa Jermannya adalah saklar. Ini untuk mempermudah kita melihat prosesnya. Kalau menggunakan clock terlalu cepat, mata kita tidak sanggup. Oke. Seperti itu kurang lebihnya. Oke Bang, bagaimana jika kita run? Kalau kita run, kita ubah inputnya 1.
kita akan hidupkan switchnya. Tek. Baru keluar outputnya. Nah, mengapa dia tetap saja berurutan? Nah, karena ini dipengaruhi tentang inputnya. Inputnya itu adalah serial. Jadi menginputkannya secara berurutan. Kita dari U1 U1 jika diinputkan 1 maka hasilnya 1 juga. Kemudian kita hidupkan lagi saklarnya, dia masuk ke U2, maka output dari U2 ini 1 juga. Dan begitu pun seterusnya hingga ke U4 dan hasil outputnya. Bagaimana Bang jika kita menginputkan 0? Bisa juga. Jika kita menginputkan 0 dan kita hidupkan switchnya, sama hasilnya akan 0 juga. Tapi dia seperti yang kita lihat dari lampunya ini berubah. Nah, dia itu masuknya secara berurutan. Karena apa? Karena inputnya sekuensial atau berurutan. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Kita langsung masuk ke rangkaian berikutnya, yaitu ini rangkaiannya sama aja namun masih menggunakan clock. Apa perlu kita bahas? Oke, boleh. Nah, dalam Proteus ini clock memang agak ngebug. Jadi setiap kita membuka pertama kali Proteus yang ada clock, ya kita harus menginput ulang clocknya. Clock. Nah, mengapa Bang kok seperti itu? Tidak tahu. Katanya Aslab saya memang seperti itu, memang ngebug. Oke. Nah, setelah saya ganti ini clocknya nih, kemudian saya run, dia akan memproses dengan sangat cepat. Langsung kita inputkan, kita pakai bilangan biner 5 lagi ya. Nah, bisa kita lihat ini rangkaian ini adalah rangkaian serial paralel in dan serial out atau PISO. Nah, jika kita menggunakan clock maka prosesnya begitu cepat kita tidak bisa melihatnya. Untuk itu kita akan hapus clocknya dan kita ganti menjadi switch atau bahasa Jermannya adalah Saklar, dan keywordnya ini adalah logic state. Oke. Kita sambungkan ke wire-nya. Sudah selesai. Kemudian kita run. Nah, inputnya kita menggunakan desimal 5 atau binernya 0101. Ketika switchnya kita hidupkan atau saklarnya kita hidupkan, dia akan berpindah. Perhatikan di key aksennya. Nah, lampunya akan berubah-ubah. Output terakhir yang dihasilkan adalah 0 dari inputan 0101. Kemudian kita masuk ke dalam rangkaian berikut yang terakhir, rangkaian yang paling besar. Oke, kemudian kita masuk kepada rangkaian yang ketiga. Rangkaian ketiga ini bisa kita lihat bahwasanya ini adalah rangkaian PISO atau parallel in dan serial out. Mengapa? Bisa kita lihat inputnya ini ada 4 dan outputnya 1. Dan sini juga terdapat beberapa gerbang logika, yaitu gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR. Terdapat clock juga dan terdapat switch atau bahasa Jermannya adalah saklar. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian ini berjalan. Kita dulu sementara. Nah, ini input kita menggunakan desimal 5 saja seperti biasa. Desimal 5 itu binernya 0101. Untuk apa? Untuk mempermudah, karena dari awal kita menggunakan desimal 5. Nah, cara kerjanya adalah input 1 ini. Input 1 memasuki gerbang NOT 1, jika dinotkan maka 0. Kemudian ini masuk ke dalam gerbang N bagian kiri. Kemudian bagian kanannya dari sini ya 0. Nah, 0 dan 0 jika di N kan maka hasilnya 0 juga. Dan kabelnya akan mengarah ke gerbang OR. Langsung kita masuk ke sini. Input 1 dia masuk ke dalam cabangan dari ini, dia masuk ke dalam gerbang N 1. Dan gerbang N di cabang yang ke belah kiri dia masuk dari sistem switch yang di sini. Switchnya 1, outputnya 1, dia akan masuk ke dalam gerbang N ini 1 juga. 1 dan 1 jika di N kan maka hasilnya adalah 1 juga. Dan masuk ke cabang gerbang OR bagian kiri.
Kemudian 1 dan 0 jika di-OR-kan maka hasilnya 1 dan dia akan menyimpan ke U12 ini. Kemudian yang ini sama seperti sebelumnya. 1, inputan 1 masuk ke dalam gerbang N bagian kanan. Bagian kirinya masuk dari gerbang outputan gerbang NOT ini yaitu 0. Nah, 0 dan 1 jika di N kan maka hasilnya adalah 0. Dan langsung masuk ke dalam gerbang OR bagian kanan. Kemudian yang sebelah sini inputan pertama bagian kanan masuk dari inputan 1 ini, cabang ini dia masuk 1. Kemudian inputan keduanya dari U12 input dari U12 ini adalah 1. Kemudian dia masuk ke dalam gerbang N. 1 dan 1 jika di N kan maka hasilnya 1 juga dan akan berlanjut ke gerbang OR. 0 dan 1 jika di OR kan maka hasilnya adalah 1 dan disimpan di U13. Untuk yang ini sama saja proses sama sebelumnya dan langsung saja kita masuk ke dalam proses registernya. Nah, seperti biasa kita menggunakan 0101 atau desimal 5. Di sini terdapat teori yang sangat mind blowing yaitu first in dan first out atau FIFO. Jadi artinya adalah siapa yang masuk duluan maka ia akan keluar duluan. Nah, di sini jika first in atau input yang pertamanya adalah 0, maka outputnya adalah 0 juga. Ayo kita hidupkan switchnya. Maka 0 juga. Kemudian jika inputnya 1, kita hidupkan switchnya, maka 1 juga hasilnya. Oh ya, ini bisa kita lihat bahwasanya ini adalah outputnya itu serial atau dia bekerja secara sekuensial atau berurutan. Jadi dia nggak keluar secara bersamaan, dia diurutkan dulu dari U11, U12, U13, dan U14. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.